Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Usman Priyanto SH. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Jember dengan NIM 250211912737. Saat ini saya mengajar di SDIT Al-Ikhlas, Kota Bogor, Jawa Barat. Ini adalah KTP saya sebagai keabsahan diri saya. Hari ini Senin, tanggal 17 November tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa asbahtum? Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bagaimana seperti biasanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya boleh dipimpin untuk berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Sikap berdoa, doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pak Usman absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semua? Semangat ya? Hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, bukunya sudah dikeluarkan dari tas? Alat tulisnya sudah? Di buku itu ada di halaman 14. Halaman 14. Sudah dibuka? Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ada kata-kata motivasi hari ini supaya kita lebih semangat. Jadilah seperti pohon, akarnya kuat karena belajar mendalam, yang memungkinkan tumbuh semakin tinggi mencapai kesuksesan. Siapa yang mau jadi orang sukses? Kita semua pengen jadi orang sukses. Pak Usman doakan semoga kalian nanti kalau sudah besar cita-cita kalian tercapai. Amin. Selanjutnya, Pak Usman akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, melalui kegiatan tayangan video, peserta didik mampu mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis fungsi dari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ketiga, melalui penugasan peserta didik dapat menentukan
bagian-bagian tumbuhan yang tepat. Selanjutnya dinyanyikan lagu, masih ingat lagu hujan? Tik-tik hujan. Semuanya nyanyi ya? Tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Oke, selanjutnya postcard-nya. Apa saja tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita? Rambutan, jambu, pisang, sawo, jambu air, palem. Warna apa ini? Ada serokan? Kambing sawo, apa namanya? Blimbing, apa lagi? Nangka. Ya. Banyak ya pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Jadi semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen yang dikeluarkan. Selanjutnya, dari lagu hujan tadi, menurut kalian yang basah pada bagian tumbuhan bagian yang mana? Dahan dan nanti basah semua. Oke. Selanjutnya, sebelum kalian melihat tayangan video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, Pak Ustaz minta kalian untuk siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulismu. Sudah? Buku catatan sudah disiapkan? Nanti apa yang ada di video yang penting ditulis, oke? Karena nanti ada berhubungan dengan tugas LKPD kalian. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk
kita simak video pembelajaran berikut. Hei, lihat Suaranya kedengeran nggak? hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Ya, fungsi akar sebagai apa tadi? Menyerap air. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Benar, Pak. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, selain itu ada yang mau menanggapi? Apa? Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi dari video ini? Hah? Kalau tidak, Pak Usman jelaskan ya. Terkait fungsi tumbuhan bagi manusia. Pertama, tumbuhan itu bisa menjadi sumber obat-obatan herbal. Orang dulu, mereka kalau mau berobat, kalau sakit, mereka tidak berobat ke dokter atau puskesmas tidak. Mereka mencari tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya untuk dijadikan obat herbal. Kemudian fungsi tumbuhan bagi manusia yang lainnya adalah tumbuhan sebagai sumber makan kita. Makanan kita berasal dari tumbuhan. Kita makan sayur bayam, kita makan kangkung, makan wortel, sayur sop, semua itu dari tumbuhan. Oke, tadi yang sudah dijelaskan ada daun.
Apa itu daun? Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang dan berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kenapa daun ini identik warnanya hijau? Kenapa Albani? Karena memiliki klorofil. Klorofil, bisa, masya Allah. Tepuk tangan buat Albani. Nah, tadi sudah dijelaskan di video. Ini ada daun, ada bunga, ada buah, ada batang, dan ada akar. Ini bagian-bagian dari tumbuhan. Tadi daun sudah kita jelaskan. Sekarang bunga. Bunga ini adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses tumbuhan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Jadi buah itu asalnya dari bunga dulu. Ketika bunga itu mekar, buah itu muncul. Ya, kemudian, buah inilah sebagai proses, bunga inilah sebagai proses perkembangbiakan. Artinya bahwa bunga ini terdapat benang sari dan putik sari. Yang kalian tahu lebah? Tahu. Lebah itu kalau mencari madu di mana? Di bunga-bunga. Nah, ketika lebah ini mencari madu di bunga, benang sari ini tersebar sehingga ketika benang sarinya tersebar, terjadilah proses perkembangbiakan. Paham? Selanjutnya, setelah bunga ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Buah juga merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Di dalam buah ini terdapat biji. Buah ini melindungi dari biji. Nah, biji ini nanti yang akan bisa dikembangbiakan. Ketika tomat ini ada bijinya kita tanam, tumbuh nggak? Nah, inilah buah dari biji. Selanjutnya batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, dari batang ini dia muncul daun. Muncul apa lagi? Bunga. Muncul apa lagi? Buah. Nah, selanjutnya adalah akar. Akar itu tempatnya di mana? Kanan. Ya, di bagian mana? Bawah. Paling bawah nih ya. Akar itu posisinya paling bawah di antara bagian yang lain. Paling bawah. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu kalau misalkan kita siram atau kita kasih pupuk, nanti dia akan diserap oleh akar dan akar akan mengalirkan ke batang. Batang mengalirkan ke dahan, dahan mengalirkan ke daun, ke bunga dan ke buah. Jadi semua itu saling bekerja sama dengan baik. Sudah? Oke, selanjutnya biar kalian nggak tegang, kita es breaking dulu.
Oke, teman-teman, jadi di depan ini ada bermacam-macam pohon. Ada yang bisa menyebutkan pohon apa saja? Ya, nanti masing-masing ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Coba kelompok maju. Oke, ya silakan kalian pilih pohon yang kalian sukai. Jangan rebutan. Silakan. Kalau sudah, bawa ke kelompok kalian. Perhatikan ya. Kalian sudah ada kertas karton kan? Nanti kalian buat tabel seperti ini. Ada 3 kolom, 1, 2, 3. Kolom pertama berisi tentang gambar. Jadi gambar yang sudah kalian tadi ambil, yang sudah kalian pilih, tempelkan di kolom pertama. Boleh pakai lem atau boleh pakai solasi. Kalau kalian butuh solasi atau lem, boleh di meja. Kemudian bagian kedua, bagian tumbuhan. Bagian-bagiannya tadi kan sudah ada ya, ada akar dan lain-lain. Kemudian selanjutnya fungsinya. Nah, fungsi kan kayak akar. Akar fungsinya buat apa? Paham? Paham dari sini? Ya, silakan kalian kerjakan. Waktunya 20 menit sampai jam 8. Ayo, baik. Boleh? Nggak pakai boleh? Nanti guntingin ya kalau ada sedikit. Aku nggak pakai. Tadi dulu ya. Selain itu apa aja? Waktunya 5 menit lagi.
kalian hari ini? Senang? Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada bagian apa saja? Daun, batang, bunga, dan buah. Oke, pauskan saja coba. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup? Akar. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Batang dan akar. Batang kan sebagai tumbuh, akar juga sebagai tumbuh ke bawah. Kemudian bagian mana dari tumbuhan yang berperan berkembang biak? Tepuk tangan buat semuanya. Oke, selanjutnya kita tutup ya. Kita tutup. Silakan semuanya duduk yang rapi. Kita berdoa. Ayo, tutup. Alhamdulillah ya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mana?